Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdiam diri sejenak di hadapan-Mu untuk belajar dari firman-Mu. Karena itu, biarlah waktu ini, biarlah Engkau secara leluasa mengajar kami, memberitahukan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami hidup seturut selaras dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami naikkan syukur dan doa kami ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harapan saya kita semua ada di dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur hari ini kita kembali dapat menikmati firman Tuhan dalam ibadah kita, meskipun secara virtual, secara online. Tapi ada sarana-sarana yang tersedia sehingga kita hari ini bisa beribadah seperti saat ini. Hari ini, kalau kita memperhatikan situasi yang ada di dalam negara kita, bahkan di seluruh dunia, bangsa kita ini sedang menghadapi apa yang namanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Gelombang kedua ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan gelombang yang pertama. Ada puluhan ribu orang yang terpapar setiap hari, dan ada ribuan orang yang sudah menjadi korban atas keganasan COVID-19 itu. Bahkan ada beberapa saudara kita yang juga terpapar. Doa saya, kita semuanya akan kembali baik-baik. Kita semua akan terus terlindungi dari segala yang jahat. Dan kalau kita perhatikan, setiap hari peristiwa ini diberitakan begitu masif melalui media sosial yang ada, sehingga setiap saat kita dapat melihat perkembangan COVID-19 ini. Dan itu membuat ketakutan, membuat kegelisahan yang melanda kita semuanya. Lebih hari ini, hari Minggu ini, tanggal 4 ini, pemerintahan Kota Salatiga mengadakan gerakan tinggal di rumah selama 1 hari. Semua ditutup, pasar-pasar ditutup, mal-mal ditutup, bahkan jalan-jalan ditutup, sehingga memang kita tidak bisa melakukan perjalanan. Bahkan dari tanggal 3 mulai kemarin sampai tanggal 30 ada PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, ada tambahan daruratnya. Itu menunjukkan betapa gentingnya situasi saat ini. Dan itu membuat kita semakin gelisah, takut kalau kita terpapar. Gelisah karena setelah PPKM nanti berlangsung pasti ada dampak secara ekonomi, dan juga dampak-dampak selanjutnya yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Tetapi pesan Tuhan hari ini untuk kita semuanya terambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Pesan ini memang diberikan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, ketika Yesus sedang mengajar mereka. Tetapi pesan yang sama ini juga berlaku hari ini untuk saya dan saudara semuanya. Karena kita juga sama-sama gelisah. Cuma kegelisahan kita sumbernya berbeda dengan para murid waktu itu. Mengapa para murid waktu itu gelisah? Ada beberapa hal, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus tahu bahwa murid-murid itu gelisah. Yesus mengerti bahwa para muridnya waktu itu gelisah. Dengan memberi pesan, jangan gelisah hatimu, itu menunjukkan bahwa Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya sedang dalam situasi gelisah. Ada 3 hal yang membuat mereka gelisah. Yang pertama adalah akan ada pengkhianatan. Kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 13 dari Injil Yohanes ini, khususnya ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata,
Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat yang 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ada 12 murid berkumpul waktu itu, dan Yesus tiba-tiba mengatakan, orang yang makan rotiku akan mengangkat tumit terhadap aku. Juga Yesus mengatakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini berita yang mengejutkan. Mereka pasti saling memandang, saling mencuriga seperti ayat 22 dalam pasal 13 ini. Mereka bertanya-tanya, siapa ya yang akan mengkhianati? Siapa ya yang akan menyerahkan Yesus? Dan itu membuat mereka gelisah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata demikian, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat yang ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, kemana aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Ada pengkhianatan, dan yang kedua, Yesus akan pergi. Mereka tentu saja kebingungan. Sudah 3,5 tahun kurang lebih mereka bersama-sama belajar dengan Yesus. Bersama-sama melayani, memimpin mereka. Tiba-tiba Yesus mengatakan, aku akan pergi, dan ke tempat aku pergi kamu tidak akan tahu. Ini sebuah berita yang mereka tidak inginkan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menggegerkan waktu itu adalah bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Masih di pasal yang sama, pasal 13 dari Injil Yohanes, ayat yang ke-38. Tuliskan demikian, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ada pengkhianatan. Yesus akan meninggalkan mereka. Dan yang ketiga, Petrus yang dianggap pemimpin oleh kawan-kawannya ternyata akan menyangkal. Ini sesuatu yang luar biasa. Kegelisahan yang besar meliputi para murid saat itu. Mereka kebingungan. Sama seperti hari-hari ini, sumber kegelisahan itu berbeda. Para murid waktu itu ada 3 yang menyebabkan mereka gelisah, dan hari ini kita juga gelisah karena pandemi, juga oleh hal-hal yang lain yang membuat kita gelisah. Sekali lagi pesan Tuhan hari ini, jangan gelisah hati. Apa sih yang dimaksudkan Tuhan supaya kita tidak gelisah? Apa sih yang dikehendaki Tuhan kok Tuhan mengatakan jangan gelisah? Bukankah ini sangat beralasan bagi kita untuk kita gelisah? Karena kita sedang ada di dalam situasi yang sulit. Tuhan tidak menghendaki kita gelisah. Dan ketika para murid gelisah, itu sebenarnya mereka dalam situasi yang kacau, tertekan, gusar, karena mereka telah mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih. Dan tiba-tiba akan ada 3 peristiwa tadi yang membuat mereka gelisah. Mereka saling curiga satu dengan yang lain. Mereka kebingungan, mereka kacau, dan mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Itu juga yang kita alami hari-hari ini, bukan? Kita gelisah. Terlebih
di sekitar kita ada begitu banyak orang yang terpapar. Seperti di tempat tinggal saya hari-hari ini, banyak tetangga yang terpapar COVID-19. Sebelah rumah terpapar, di belakang rumah terpapar. Satu RT ada kurang lebih 4 atau 5 orang. RT kami seolah-olah seperti sedang lockdown. Sungguh-sungguh situasi yang tidak menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, bukan berarti segala sesuatunya baik, bukan berarti segala sesuatunya lancar, tapi tetap Tuhan mengizinkan ada tantangan, ada masalah. Itu terbukti di antara kita, juga saudara-saudara kita di tempat lain yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, harus terpapar juga. Jadi masalahnya bukan iman atau tidak beriman. Yang kedua yang kita pelajari dari perintah Tuhan atau pesan Tuhan Yesus hari ini adalah bahwa gelisah itu ada penawarnya. Penawar rasa gelisah itu adalah percaya. Karena itu bagian berikutnya dari ayat 1 Injil Yohanes pasal 14 tadi, yang bagian pertama adalah janganlah gelisah hatimu. Bagian berikutnya adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya yang dikehendaki Yesus di sini bukan percaya pasif, tetapi percaya yang aktif. Bukan percaya karena melihat, oh ya aku percaya. Bukan seperti itu. Yang Yesus kehendaki adalah agar kita mempercayai Dia, dalam arti kita melekat kepadanya, menaati perintah-perintahnya, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Itu yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Yesus. Tidak sekedar percaya, tapi percaya yang mengambil tindakan, mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, melekat kepadanya, tidak mudah terombang-ambingkan, mempercayakan hidup kita kepadanya. Itu yang dimaksudkan percaya. Bukan believer bahasa Inggris, tapi trust, percaya yang mengambil tindakan, percaya yang mempercayakan hidup, mempercayakan diri kita kepada Dia, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Di samping itu juga taat melakukan apa yang Dia kehendaki. Dengan demikian, ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak perlu gelisah lagi. Mengapa? Karena dengan mempercayainya kita mendapatkan 2 janji yang luar biasa. Janji agung kalau boleh saya katakan. Yang pertama, ketika kita mempercayai Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan hidup kekal. Ayat berikutnya dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapa itu adalah surga. Surga dikatakan oleh Yesus sebagai rumah, bukan kemah. Ya, kita tentu sudah familiar dengan istilah kemah. Kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Dia menuliskan demikian, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ada kemah ketika kita di bumi. Ketika kita hidup di bumi ini, kita sebetulnya sedang berkemah. Dan ketika kemah kita selesai, kita akan pulang. Dan
Dan kalau yang namanya pulang, itu adalah ke rumah. Dan rumah orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah di surga, di rumah Bapa yang hari-hari ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dia sedang mempersiapkan tempat tinggal kita, supaya ketika kita selesai berkemah di bumi ini, akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Rumah itu adalah tempat tinggal kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dikatakan di sana, di rumah Bapa, itu banyak tempat tinggal. Tidak hanya 1, 2, tidak hanya 1000, 2000, tapi sudah disiapkan untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi tidak perlu khawatir kita nanti tidak akan mendapatkan tempat di sana. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Yang kedua, janji yang kedua, kebersamaan kekal. Jadi yang pertama, kita hidup kekal. Yang kedua, kebersamaan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan baik-baik, hari-hari ini Yesus sudah tidak ada di bumi secara fisik, tetapi Dia ada di surga, di rumah Bapa, dan pekerjaannya di sana salah satunya adalah mempersiapkan tempat. Dan kalau tempat itu sudah selesai, Dia berkata akan datang kembali membawa kita ke tempat Dia di sana. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Kristus ada, kita pun ada. Inti dari sukacita surga adalah bersama-sama dengan Kristus di sana, bersama-sama dengan pribadi yang kita kasihi dan mengasihi kita. Jadi kalau kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai, pasti yang kita kehendaki adalah kebersamaan selama-lamanya. Dan itu akan terjadi, kita akan selama-lamanya bersama dengan pribadi yang kita cintai, yang juga mencintai kita selama-lamanya di rumah Bapa. Kebersamaan kekal akan kita nikmati. Yang menjadi perenungan kita dari apa yang sudah kita pelajari tadi, Yesus berpesan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ternyata ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, bahkan mengikut Kristus, itu tidak berarti kita tidak akan menghadapi badai, tidak akan menghadapi kesulitan, tidak akan menghadapi tantangan. Badai, kesulitan, tantangan itu akan tetap ada. Dan ingat, itu bukanlah kutukan, tapi itu adalah sebuah ujian untuk melihat percaya seperti apa yang kita punya. Jadi kita tidak perlu gelisah ketika ada badai, ketika ada pandemi COVID-19. Itu tidak akan membuat kita gelisah kalau kita terus berpegang, terus percaya kepada Kristus sebagaimana janjinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Kristus. Nah, Dia akan menanggung semua kegelisahan kita dan menggantikan segala sesuatunya dengan indah pada waktunya nanti. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Hari-hari ini kami berjalan begitu berat karena ada pandemi. Hari-hari ini kami begitu khawatir, begitu gelisah karena ada penyakit yang begitu mengerikan.
Tapi Engkau berjanji, janganlah gelisah. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan kami tolong Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya, supaya kami tidak gelisah lagi, karena ada hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Menolong kami. Dan kalau ada beberapa saudara kami yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan, sedang terpapar COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mati bagi kami. Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kembali, bahkan di tengah-tengah masa isolasi yang sedang saudara-saudara kami ini lakukan. Engkau akan berbicara lebih banyak lagi untuk menenteramkan dan mengingatkan supaya tidak gelisah. Begitu juga kami semua yang hari-hari ini Tuhan anugerahi dengan kesehatan. Kami tetap berjaga-jaga dengan mengikuti protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas kami. Karena dengan cara seperti ini, kami ambil bagian untuk meredam, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk firman Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat yang tersedia, baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani, kesegaran kekuatan, juga berkat-berkat kecukupan. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Juga berkat-berkat secara rohani, sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan atas kita semuanya. Serta berkat pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang dianugerahkan untuk tinggal dan diam di dalam hidup kita, akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang untuk kali yang kedua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat.